Selamat datang di Zayana Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Nusantara. Anak-anak, tahukah kalian bahwa agama Hindu mulai masuk ke Nusantara akibat hubungan dagang dengan negara India? Setelah masuknya pengaruh Hindu di Indonesia, terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan yang bercorak Hindu antara lain adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Singosari. Baiklah, berikut kita akan bahas satu persatu. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dari peninggalan prasasti diketahui bahwa kerajaan Kutai mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman. Mulawarman merupakan cucu dari Kudungga. Pada masa itu, kerajaan Kutai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan. Selain menguasai Kalimantan Timur, Raja Mulawarman juga berhasil menaklukkan sebagian besar daerah Kalimantan. Mulawarman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Mulawarman juga lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya. Tidak mengherankan jika rakyatnya hidup aman, makmur, dan sejahtera. Rakyatnya pun mencintai dan bangga terhadap raja mereka. Dari prasasti juga diketahui bahwa Raja Mulawarman sangat dermawan dan dekat dengan rakyatnya. Ia pernah memberikan sedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Karena kedermawannya tersebut, Raja Mulawarman sering disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, banyak bangunan suci didirikan, seperti bangunan suci untuk menyembah Dewi Trimurti. Selain itu, banyak arca dibuat, seperti arca Siwa dan arca Ganesha. Peninggalan yang sangat terkenal pada masa pemerintah Raja Mulawarman adalah 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Yupa merupakan tiang batu yang digunakan dalam upacara persembahan untuk dewa. Pada prasasti Yupa terdapat tulisan yang secara garis besar menceritakan tentang sosial, politik, dan budaya kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Letak kerajaan ini diperkirakan di Lembah Citarum, Jawa Barat. Salah satu prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Ciareteun di Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Tarumanegara bernama Purnawarman. Purnawarman dikenal oleh rakyatnya sebagai raja yang gagah berani, bijaksana, dan tegar dalam menghadapi musuh. Sepeninggal Raja Purnawarman, tidak diketahui lagi perkembangan selanjutnya. Beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya antara lain sebagai berikut. 1. Membangun sungai Gomati sepanjang 12 km untuk pengairan dan mencegah banjir. 2. Mendukung usaha pertanian padi yang dilakukan rakyatnya. 3. Memberi hadiah 1.000 ekor lembu kepada para Brahmana sebagai tanda keberhasilan Raja Purnawarman membangun sungai-sungai. Kerajaan Mataram kuno. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 berdiri sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Medang atau sering juga disebut Mataram kuno atau Mataram Hindu. Berdasarkan prasasti peninggalan sejarah, mula-mula Kerajaan Mataram diperintah oleh Raja Sana. Raja Sana kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini sesuai dengan prasasti Janggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan emas dan padi. Pada masa pemerintahan Sanjaya, Mataram beragama Hindu. Setelah Sanjaya, kerajaan Mataram kuno diperintah oleh Penangkaran atau Selendra.
Penangkaran menganut agama Buddha. Pada masa ini, agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Mataram kuno. Penganut agama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan penganut agama Buddha berada di bagian selatan. Sepeninggal Panangkaran, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Perpecahan ini tidak berlangsung lama. Di bawah kepemimpinan Raka Pikatan, Mataram dapat dipersatukan kembali. Wilayah Mataram pun menjadi berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tokoh yang terkenal pada masa Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Watukura Dyah Balitung. Di bawah kepemimpinan Balitung, Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya dengan menaklukkan wilayah-wilayah di sebelah timur Mataram kuno. Pada masa ini, rakyat yang beragama Hindu dan Buddha tetap saling menghargai. Candi-candi juga banyak didirikan secara gotong royong oleh masyarakat yang berbeda agama itu. Candi Roro Jonggrang atau Prambanan merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang didirikan oleh Rakai Pikatan. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan lanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Di akhir masa pemerintahannya, Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua untuk kedua anaknya, yaitu Jenggala yang beribu kota Kahuripan dan Panjalu yang beribu kota Daha. Jenggala kemudian dikenal menjadi Kahuripan dan Panjalu menjadi Kediri. Dalam perkembangannya, Kerajaan Kediri tumbuh menjadi besar, sedangkan Kerajaan Jenggala menjadi tenggelam. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya. Pada masa itu, wilayah Kerajaan Kediri meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Salah satu peninggalan sejarah yang terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Candi Penataran. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222. Setelah Kerajaan Kediri hancur, Raja Singosari yang pertama adalah Ken Arok. Sebelumnya, Ken Arok memberontak pada pemerintahan Kerajaan Kediri di wilayah Tumapel. Kerajaan Kediri saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya. Kerajaan Singosari mengalami kejayaan di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Kertanegara dikenal sebagai raja yang memiliki kecakapan dalam memimpin. Rakyat pada masa kepemimpinan Kertanegara hidup aman dan sejahtera. Kertanegara juga bercita-cita ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Singosari, meskipun belum tercapai dengan sempurna. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singosari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singosari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Sekarang mengerjakan tugas. Isilah peta konsep berikut ini berdasarkan informasi yang telah kamu dapatkan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.